Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatan Lausche. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai Pemula 1 sesi 6, yaitu mengenai jual beli ya teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, untuk kita sebagai pemula untuk mempelajari suatu bahasa tentu berjual beli atau membeli barang begitu ya, itu merupakan suatu yang cukup penting gitu ya. Dan untuk kita bisa terutama survive atau misalkan kita bisa bertahan hidup di negeri orang, dalam hal ini bahasa Mandarin dan negaranya berarti Cina atau Tiongkok. Nah, namun ada beberapa tips yang teman-teman sekalian harus ketahui. Yang pertama, begitu ya, dalam bahasa Mandarin sama seperti di bahasa Indonesia, tentu ketika kita melakukan jual beli ada kata-kata satuan yang kita gunakan. Nah, kata satuan ini sebenarnya banyak, seperti kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, misalkan buku ada eksemplar, seperti itu ya. Habis itu misalkan kendaraan berarti itu unit gitu ya, atau misalkan baju berarti ada potong atau kain gitu ya, berapa potong, seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia juga ada kita mengenal buah, yang berarti itu adalah kata satuan untuk hampir semua kategori barang. Nah, dalam bahasa Mandarin juga ada seperti itunya, seperti kata satuan buahnya yaitu ke. Nah, hanzinya itu seperti anak panah ke atas. Ini sebenarnya memang bukan yang paling baik, namun bisa digunakan untuk ketika kita masih dalam masa pembelajaran bahasa Mandarin, karena sama seperti bahasa Indonesia ya, ada banyak kata satuan yang harus kita hafalkan, banyak sekali. Nah, tips yang kedua, di Tiongkok atau di Cina itu menggunakan yuan, nah sebagai mata uang mereka. Namun seperti rupiah, yuan ini juga memiliki sebutan lain, ya kan. Nah, kalau misalkan rupiah kan juga bisa disebut dengan uang NKRI, begitu ya. Atau misalkan kalau penyebutannya banyak yang masih menyebut juga kalau misalkan di keseharian gitu ya, perak gitu ya, berapa perak gitu ya, padahal nggak ada kata peraknya, maksudnya nggak ada benda peraknya, seperti itu. Nah, itu hanya sebutan. Nah, dalam hal ini pertama untuk penyebutan resmi ada untuk yuan ini, mata uang yuan ini disebut dengan ren min pi gitu ya. Nah, ini artinya sama juga, yuan juga sebenarnya, tapi memang memiliki pemaknaan yang resmi atau mata uang resmi negara tersebut, begitu ya. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan kuai ini kalau di Hanze-nya memang mirip-mirip dengan kuai yang lain, tapi kalau kuai yang ini bisa kita secara harfiah disebutnya potong, berapa potong, begitu ya, bukan tile ya. Kalau tile itu pemaknaannya lain. Nah, kalau misalkan di sini kuai itu untuk jumlah 1 yuan ke atas misalkan. Nah, karena di Cina atau di Tiongkok masih memakai atau pecahan terkecilnya itu ada sen. Nah, ini maka kuai ini tidak bisa dipakai untuk yang lebih kecil daripada 1 yuan. Misalkan gimana? Misalnya mereka menggunakan mao gitu ya. Nah, mao di sini juga banyak artinya. Kalau misalkan teman-teman lihat di kamus gitu ya, di aplikasi atau di online seperti itu. Nah, salah satunya mao ini adalah untuk menyebutkan sen, seperti itu. Nah, sen ini disebutnya 1 ciao atau i ciao ke bawah, seperti itu ya. Nah, dalam yuan itu sendiri atau renminbi itu sendiri, pecahan tertinggi ada di angka 100 yuan gitu ya. Nah, lalu diikuti oleh pecahan 50 yuan, 20 yuan, 10 yuan, 5 yuan, dan 1 yuan. Nah, sehingga dia menjaga istilahnya untuk penyebutan ininya, mata uangnya juga sama seperti kalau dolar Amerika, seperti itu ya. Jadi mereka pecahannya tidak lebih besar daripada 100 begitu. Kalau kita kan sampai 100.000. Nah, kalau misalkan urutannya ya berarti 100 yuan ya kan, 10 yuan ya kan,
1 yuan atau i yuan gitu ya, atau kalau misalkan udah sen berarti 10 jiao atau 10 sen, atau dalam bahasa Mandarinnya 10 jiao. Habis itu yang paling terkecil adalah i jiao atau 1 sen. Nah, ini sen ini memang sudah tidak berharga lagi, tapi itu masih dipakai. Nah, namun kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari di Cina atau di Tiongkok itu sendiri, karena sebagian besar masyarakatnya sudah sangat cashless begitu ya, atau sudah sangat non tunai, sehingga penggunaan uang kertas ini juga sudah tidak relevan lagi sebenarnya, sehingga yang sudah bernilai 10 sen atau 1 sen gitu, bahkan 1 yuan itu ya kadang-kadang mungkin beberapa tahun ini orang sudah tidak memegang uang itu lagi gitu ya, karena semuanya sudah non tunai seperti itu. Oke, contoh di dialog yang bisa kita pakai ini, kita ada Hadi gitu ya, dan Bibi ini maksudnya tante atau orang yang tidak kita kenal tapi kita ajak bicara. Misalkan contohnya di sini Hadi bilang, coba ya teman-teman bisa baca yang pininnya yang merah atau yang ciandannya yang warna biru. Oke. Ayi, ce xigua多少钱izin begitu ya. Nah, artinya bibi atau tante atau misalkan mbok gitu ya, atau mbak gitu kan, semangkanya berapaan per setengah kilogram. Nah, di Cina atau di Tiongkok itu sendiri uniknya, mereka kalau misalkan menanyakan barang atau ukuran barang, mereka nggak pakai per kilo tapi per setengah kilo ya kan. Nah, ini mungkin latar belakang sejarahnya juga cukup banyak seperti itu, dan ini salah satu keunikan dalam bahasa Mandarin. Jadi yang mereka pakai per setengah kilo atau 500 gram. Kalau kita kan, kalau bumbu-bumbu atau kita di pasar itu kan biasanya dipakai ons gitu ya. Nah, tapi kalau mereka biasanya per setengah kilo. Nah, habis itu bibinya bilang 20 dalam bahasa Mandarinnya 20. Oke, 20 yuan izin, 20 yuan izin begitu ya. Ni xiang mai duoshao, ni xiang mai duoshao. Nah, jawabannya artinya dari si bibi ini 20 yuan per setengah kilo. Kamu mau beli berapa banyak? Nah, memang ini kalau misalkan kita konversi ke dalam rupiah, 1 yuan itu kurang lebih 2.000 rupiah. Harga dari semangka yang kira-kira berarti berapa, 40.000. Ini memang cukup mahal gitu, tapi ini hanya sebagai contoh gitu ya. Ini pun per setengah kilo. Nah, tapi saya di materi ini ingin menunjukkan bahwa poin pertama, dalam kehidupan masyarakat Tiongkok itu digunakan pertanyaan per setengah kilo kalau kita mau membeli barang atau menjual barang seperti itu. Nah, selanjutnya Hadi bilang 好的 没问题我来已经吧ya kan, 我来已经吧artinya oke, nggak masalah, nggak apa-apa bibi gitu kan, aku beli setengah kilo aja kalau begitu ya kan. Nah, habis itu bibinya bilang 稍等这西瓜给你这西瓜给你gitu ya, sebentar, ini semangkanya begitu. Jadi dia dipotong dulu habis itu baru dikasih. Nah, di sini saya kasih yang warna kuningnya itu lai. Nah, lai itu artinya maksudnya saya beli gitu, atau saya dapatkan, atau saya mau gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dalam arti secara konteks, aku beli setengah kilogram kalau begitu, oke? Nah, ini ada 2 frase gitu ya untuk menunjukkan perbedaan penggunaan yang sudah saya kasih warna kuning yang di frase pertama dan frase kedua. Contohnya kalau frase pertama kita coba baca, ni xiang mai jiga, ni xiang mai jiga gitu ya. Nah, di sini artinya kamu mau beli berapa, oke? Tapi kita tahan dulu penjelasannya. Kita coba lihat yang frase kedua. Frase kedua, ni xiang
买多少，买多少. Nah, yang pertama itu kan yang kuningnya penyebutannya jiga. Yang kedua 多少. Nah, di sini sama-sama artinya kamu mau beli berapa. Nah, walaupun memang ini masih satu frase yang menggantung, maksudnya berapa kilo, berapa apa, itu urusan lain. Tapi di sini poinnya adalah perbedaan dari dua frase ini. Kalau frase pertama, ketika kita memakai jika, itu untuk menyebutkan sesuatu yang jumlahnya kurang atau sama dengan 10 seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Mandarin kita sudah bisa menanyakan berapa itu sudah dalam misalkan takaran, misalkan jumlah anak gitu kan, itu mungkin lebih lebih bisa dibayangkan kurang dari 10, atau misalkan kalau kita punya kendaraan seperti itu. Jadi konteks pertanyaannya sudah dapat. Nah, kalau misalkan kita tuoshao, ya misalkan kita mau beli beras gitu ya, atau kita mau beli daging dari hitungan kilogram yang mungkin atau sudah barang tentu lebih dari 10 kilo seperti itu, atau kita beli sesuatu yang jumlahnya banyak, misalkan kita pesan makanan dan sebagainya, itu tuoshao. Oke. Nah, sekian perkenalan materinya untuk jual beli di Harokah Learning Center. Semoga bisa menarik teman-teman untuk mengambil bahasa Mandarin reguler di Harokah Learning Center. Saya Fatan Laushe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.